Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Damayanti Husaini, NIM 2021-31002 dari mata kuliah Expert System kelas F. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tugas UAS yang sudah diberikan dari mata kuliah Expert System. Bahwasanya di sini saya mengambil judul Sistem Pakar Keputusan Pemilihan Laptop Asus untuk mahasiswa dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Ada sedikit penjelasan yang sudah saya rangkum bahwa di era generasi milenial ini, laptop merupakan kebutuhan pokok bagi mahasiswa, baik untuk membuat tugas, membuat konten, dan lain-lainnya. Namun untuk memilih laptop ini harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Spesifikasi laptop dan harga yang tepat bukanlah hal yang mudah. Beberapa pilihan yang tersedia di pasaran menjadikan sebuah referensi untuk memilih laptop mana yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, sistem pakar di sini akan membahas keputusan pemilihan laptop untuk mahasiswa yang mana diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasil yang diberikan oleh sistem pakar ini sebagai pendukung untuk memberi suatu alternatif pemecahan masalah yang ada lalu hasilnya akan menjadi keputusan yang lebih baik. Nah, lalu ada alasan kuat dalam pemilihan metode. Metode yang dipakai dalam pengambilan keputusan pemilihan laptop ini adalah Analytical Hierarchy Process atau AHP. Dikarenakan metode AHP ini mampu memecahkan suatu situasi yang kompleks, tak struktur ke dalam bagian-bagian komponennya. Menata bagian atau variabel dalam suatu susunan hierarki memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang relatif pentingnya setiap variabel dan mensintesiskan berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi pada suatu situasi. Alasan lainnya untuk menggunakan metode AHP ini adalah karena pada dasarnya peralatan AHP ini merupakan salah satu metode dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah. Lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki. AHP ini memiliki banyak keunggulan dalam menjalankan proses pengambilan keputusannya. Salah satunya dapat dibentukkan secara grafis dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada penjelasan langkah-langkah penerapan metode di mana di sini ada goal, kriteria sama alternatif. Goalnya itu atau tujuannya itu sistem pakar keputusan dalam pemilihan laptop. Nah, ada beberapa kriteria. Di sini ada 7 kriterianya, yaitu tipe, prosesor, VGA, RAM, operating system, baterai, sama harga. Lalu ada alternatifnya, yaitu Asus ZenBook, Asus ROG, sama Asus VivoBook. Nah, di sini beberapa penjelasan dari kriteria yang sudah saya bentuk. Ada merek, prosesor, VGA, RAM, operating system, baterai sama harga. Yang mana merek itu kriteria yang sering diabaikan, tetapi kriteria lainnya ini ada beberapa merek yang dapat meningkatkan prestige seseorang. Lalu prosesor itu kriteria terpenting dalam pemilihan laptop. VGA itu merupakan kriteria laptop untuk
sebuah pekerjaan seperti desain grafis, animator, dan lain-lainnya. Lalu ada RAM. Kriteria ini merupakan untuk menyimpan data atau program dan sistem operasinya yang perlu diakses secara cepat. Lalu operating system itu salah satu software atau perangkat lunaknya. Lalu ada baterai, yaitu sumber energi listriknya yang mana kita bisa mengecas berkali-kali. Lalu ada harganya, sesuai dengan spesifikasi pasti harga itu menentukan spesifikasinya. Semakin besar, semakin tinggi spesifikasinya, semakin mahal juga harga laptop yang dijual. Nah, di sini ada pengelompokan laptop berdasarkan spesifikasi yang mana ada Intel Core i3 6006U prosesor dengan 3 MHz sama 2.00 GHz. Di sini ada Asus VivoBook Max X441 UV. Lalu juga ada Asus VivoBook X441 UA, ini sama dengan yang tadi, yang slide sebelumnya. Nah, di sini ada paket laptop sesuai dengan budget user. Diketahui bahwa seseorang mahasiswa membutuhkan laptop dengan budget 8 juta sampai 11 juta. Nah, di sini saya sudah memperhitungkan bahwa ada Asus VivoBook 15A1502 dengan harga 8.499.000. Lalu ada Asus VivoBook 13 LED OLED T3300 dengan harga 8.999.000. Lalu untuk yang ketiga ada Asus VivoBook Pro M3400 QA dengan harga 10.300.000. Nah, di sini ada rancangan expert system dengan diagram bahwa di sini harus ada user interface-nya, ada rules engine-nya, knowledge base-nya, terus kita bertanya, spesifikasi, terus budget, modal, dan lain-lainnya. Lalu kita munculkan solusinya, kita bisa konsultasi dulu, baru kita ke ahli pakarnya. Untuk yang terakhir, ada rancangan interface dengan expert system, di mana di sini sudah saya buat rancangan interface-nya dengan menggunakan expert system, di mana nanti kita masukkan username-nya dulu, password-nya apa, lalu ada muncul homepage-nya, lalu kita klik profile, kita masukkan dulu ininya, username sama password yang sudah dimasukkan akan muncul di profile. Lalu kita ke bagian konsultasinya untuk menentukan baiknya yang mana laptop yang akan kita beli. Lalu setelah itu kita submit, ada beberapa pilihan laptop yang sesuai dengan kuesioner yang sudah diisi tadi. Lalu sistem pakar akan memberikan solusinya. Mungkin sekian dari penjelasan yang sudah saya buat. Apabila masih ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.